Perkenalkan, nama saya Gugun Gunawan, mahasiswa dari Prodi Informatika semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau membandingkan antara dua algoritma pada klasifikasi yang terdiri dari algoritma decision tree dan algoritma KNN. Untuk dataset yang akan saya gunakan yaitu dataset pemilu KPU yang berisikan tentang informasi anggota legislatif yang diterima dan tidak diterima. Aplikasi yang saya gunakan di sini saya menggunakan aplikasi RapidMiner. Selanjutnya kita mengimport dataset yang telah ada. Untuk import data, kemudian My Computer, kemudian di sini saya menggunakan yaitu data pemilu KPU yang berformatkan Excel, kemudian next, kemudian next lagi. Nah, di sini terdapat beberapa kolom. Ada satu kolom yang kita jadikan sebagai label. Di sini ada kolom terpilih atau tidak terpilih. Di sini kita mengganti change rule-nya ke label. Kemudian oke. Kemudian untuk nama calon di sini kita exclude kolom karena tidak akan merubah pada hasil. Kemudian next. Nah, di sini terdapat beberapa kolom dan untuk kolom terpilih atau tidaknya ini sebagai label. Kemudian di sini juga ada nama partai, kemudian ada kolom atribut jenis kelamin, ada atribut kecamatan, dan ada atribut nomor urut parpol dan atribut suara sah. Kita melihat pada data statistiknya di sini terdapat beberapa yang missing. Ini untuk yang missing yaitu jenis kelamin, di sini ada satu, dan terdapat missing lagi pada nomor urut caleg. Selanjutnya kita pergi ke desain untuk membersihkan nilai yang terdapat missing. Di sini untuk dataset pemilunya kita drag, kemudian setelah di drag, selanjutnya kita mencari operator filtering example untuk membersihkan nilai atau value yang missing tadi dengan mengetikkan filter example di sini, kemudian di drag. Setelah di drag kita sambungkan portnya, kemudian kita add untuk pembersihan datanya. Untuk data atribut yang terdapat missing di sini ada jenis kelamin. Kemudian setelah diklik pada jenis kelamin, kita rubah untuk parameternya di sini menjadi is not missing. Kemudian kita tambah lagi untuk atribut yang akan kita bersihkan. Untuk yang satunya ada nomor urut caleg.
kemudian klik, kita rubah lagi untuk parameternya, kita rubah menjadi is not missing, kemudian klik OK. Kita akan memproses untuk kedua algoritma. Sebelum kita memproses kedua algoritma, kita akan satu operator lagi, yaitu untuk nama operatornya multiply. Kita drag lagi untuk multiply-nya. Multiply ini yaitu berfungsi atau istilahnya sebagai duplikat dari dataset yang kita buat. Selanjutnya kita menambahkan untuk algoritma yang pertama, yaitu kita menggunakan algoritma decision tree. Nah, sebelum kita menambahkan algoritma decision tree, kita mencari untuk operatornya, yaitu cross validation. Nah, kita drag lagi untuk cross validation-nya. Kemudian setelah kita drag untuk cross validation-nya, kemudian kita mengganti untuk algoritma yang pertama, yaitu decision tree. Kita menggabungkan portnya. Setelah itu di sini kita menambahkan untuk algoritmanya, bisa dicari, yaitu algoritma decision tree. Kemudian di drag, kemudian kita hubungkan untuk portnya. Selanjutnya model yang dihasilkan kita menggunakan, yaitu operator apply model. Kemudian drag lagi. Untuk data testing kita sambungkan portnya. Kemudian untuk data testingnya kita sambungkan lagi ke apply. Selanjutnya kita hitung untuk performanya, karena di sini kita akan membandingkan dua algoritma dalam akurasi, dan kita akan menggunakan performance untuk klasifikasinya. Kemudian kita drag lagi untuk performanya. Kita sambungkan pada performance ini. Kita di sini hanya akan melihat untuk akurasinya dari algoritma decision tree. Selanjutnya kita pergi lagi ke cross validation-nya untuk melihat performance dari decision tree. Kita sambungkan untuk port performance-nya, dan kita coba untuk menjalankan. Nah, di sini terdapat sebuah composition tabel
dimana untuk nilai akurasinya di sini 92%. Yang dihasilkan dari rumusnya yaitu true positif ditambah true negatif dibagi true positif ditambah true negatif ditambah false positif dan ditambah false negatif. Kemudian kita kembali ke desain untuk menambahkan algoritma yang satunya, yaitu algoritma KNN. Di sini kita hanya mengcopy cross validation yang ada, kemudian mengganti nama cross validation dengan cross validation KNN. Kemudian kita tarik dari sumber datanya dan kita rubah untuk algoritmanya. Di sini kita menggunakan algoritma yaitu algoritma KNN. Kemudian kita drag. Setelah itu kita sambungkan portnya dan sambungkan lagi untuk datanya. Dan di sini kita untuk performanya kita mengganti dengan performance KNN yang tadinya performance dari decision tree, kita rubah. Selanjutnya kita kembali lagi ke desain dan kita hubungkan untuk port dari performance algoritma KNN-nya dan kita coba apply. Nah, di sini terdapat yaitu untuk akurasinya 91,85. Nah, di sini kita dapat melihat dari perbandingan akurasi dari kedua algoritma yaitu decision tree dan algoritma KNN, mana pada akurasi algoritma decision tree memiliki akurasi 90 dan pada KNN memiliki akurasi 91. Nah, di sini dapat kita lihat untuk akurasi dari performance-nya yang paling unggul itu terdapat di algoritma KNN. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari perbandingan antara algoritma decision tree dan algoritma KNN dalam klasifikasi dataset pemilu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.